Bab 1. Mengenal Master Key System. Pengantar bab 1. Senang sekali saya sampaikan di sini pelajaran pertama dari The Master Key System. Inginkah Anda memiliki lebih banyak kekuatan dalam hidup Anda? Milikilah kesadaran akan kekuatan itu. Ingin menjadi sehat? Milikilah kesadaran akan kesehatan. Ingin semakin bahagia? Milikilah kesadaran akan kebahagiaan itu. Bangkitkan semangat ini hingga menjadi bagian dari diri Anda. Dengan demikian, semangat itu tak mungkin bisa dihilangkan dari Anda. Segala sesuatu di dunia ini berubah-ubah sesuai dengan kekuatan di dalam diri manusia, yang dengan kekuatan ini manusia mengendalikan segala sesuatu itu. Anda tidak perlu mendapatkan kekuatan ini. Anda telah memilikinya. Tetapi Anda harus memahaminya, Anda harus menggunakannya, Anda harus mengendalikannya. Anda harus memenuhi diri Anda dengan kekuatan itu. Dengan demikian, Anda bisa terus melangkah maju dan menjalani kehidupan ini. Hari demi hari, ketika Anda terus melangkah, ketika Anda mendapat momentum, ketika inspirasi Anda semakin dalam, ketika rencana-rencana Anda makin matang, ketika Anda memperoleh pemahaman, Anda akan bisa menyadari bahwa dunia ini bukanlah tumpukan batu dan kayu yang mati. Dunia ini merupakan benda hidup yang terdiri dari detak kehidupan manusia. Dunia ini penuh kehidupan dan keindahan. Jelas dibutuhkan pemahaman untuk mengerti materi bahasan ini. Namun, mereka yang memahami hal ini terinspirasi nyala api baru, kekuatan baru. Mereka memperoleh keyakinan dan kekuatan yang kian besar setiap harinya. Mereka menyadari bahwa harapan dan impian mereka menjadi kenyataan. Kehidupan ini bermakna lebih dalam dan jelas dibandingkan sebelumnya. Materi bab 1. Yang pertama, terdapat hukum yang berlaku di setiap tataran kehidupan. Keuntungan akan mendatangkan kesuksesan yang lebih besar, dan kerugian akan mendatangkan kegagalan yang lebih besar. 2. Pikiran bersifat kreatif. Kondisi, lingkungan, dan setiap pengalaman di dalam kehidupan adalah akibat dari sikap mental kita yang mendarah daging dan menguasai. 3. Perilaku pikiran bergantung pada apa yang kita pikirkan. Karena itu, rahasia dari semua kekuatan, keberhasilan, dan kekayaan tergantung pada cara berpikir. 4. Hal ini benar karena kita harus menjadi sebelum kita dapat melakukan. Dan kita dapat melakukan hanya sebatas siapa diri kita, dan siapa diri kita tergantung pada apa yang kita pikirkan. 5. Kita tidak dapat mengekspresikan kekuatan yang tidak kita miliki. Satu-satunya cara agar kita dapat memiliki kekuatan itu adalah dengan menyadari kehadirannya. Kita tidak akan pernah dapat menyadari kehadiran kekuatan itu
sampai kita mengetahui bahwa semua kekuatan berasal dari dalam diri kita. 6. Ada sebuah dunia di dalam diri kita, sebuah dunia yang berisi pikiran, perasaan, dan kekuatan mengenai cahaya, kehidupan, dan keindahan. Dan meskipun bersifat tak kasat mata, daya yang dimiliki dunia itu amatlah besar. 7. Dunia di dalam diri kita diatur oleh pikiran. Ketika kita menemukan dunia ini, kita akan menemukan solusi dari setiap persoalan, sebab dari setiap akibat, karena dunia dalam diri itu berada di bawah kendali kita. Maka semua hukum tentang kekuatan dan kepemilikan juga berada di bawah kendali kita. 8. Dunia di luar diri kita merupakan cerminan dari dunia dalam diri kita. Apa yang tampak di luar diri kita adalah apa yang ada di dalam diri kita. Di dunia dalam diri terdapat kearifan yang tak terbatas, kekuatan yang tak terbatas, dan persediaan tak terbatas dari segala sesuatu yang penting bagi kehidupan. Semua itu sedang menunggu untuk disingkapkan, dikembangkan, dan diekspresikan. Jika kita mengenali semua potensi yang berada di dunia dalam diri kita, semuanya akan terwujud pada dunia di luar diri kita. 9. Keharmonisan pada dunia dalam diri kita akan tercermin pada dunia luar diri kita, berupa keadaan yang harmonis, lingkungan yang nyaman, dan kondisi terbaik dari semua hal. Ini adalah dasar untuk kesehatan dan inti penting bagi terciptanya semua kemuliaan, kekuatan, pencapaian, dan kesuksesan. 10. Keharmonisan di dunia dalam diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita dan menentukan bagi kita sendiri bagaimana setiap pengalaman akan memberikan dampak bagi kita. 11. Keharmonisan di dunia dalam diri kita terwujud dalam bentuk optimisme dan kekayaan. Kekayaan di dalam diri kita akan terwujud menjadi kekayaan di luar diri kita. 12. Dunia luar diri kita mencerminkan keadaan dan kondisi dari kesadaran yang berada di dunia dalam diri. 13. Jika kita menemukan kearifan di dunia dalam diri, kita akan memperoleh pemahaman untuk dapat menilai dengan seksama berbagai kemungkinan hebat yang bersifat laten di dunia dalam diri. Kita akan dianugerahi kekuatan untuk mewujudkan berbagai kemungkinan itu pada dunia di luar diri. 14. Ketika kita menyadari akan kearifan yang terdapat di dunia dalam diri kita, kita telah meraih kearifan itu secara mental. Dengan mencapai hal itu, kita sesungguhnya memiliki kekuatan dan kearifan yang diperlukan
untuk mewujudkan berbagai hal penting yang dibutuhkan bagi perkembangan diri kita yang paling menyeluruh dan selaras. 15. Dunia di dalam diri kita adalah ranah praktis. Di dunia dalam diri, manusia yang memiliki kekuatan, baik pria maupun perempuan, memunculkan keberanian, harapan, antusiasme, keyakinan, kepercayaan, dan iman. Dengan melakukannya, mereka diberikan kecerdasan tinggi untuk melihat visi dan keahlian praktis untuk mewujudkan visi itu. 16. Kehidupan merupakan sebuah penyingkapan, bukan proses penambahan. Apa yang terjadi pada kita di dunia luar diri merupakan manifestasi dari apa yang telah kita miliki di dunia dalam diri. 17. Semua kepemilikan berawal di dalam kesadaran. Semua pencapaian merupakan hasil dari kesadaran akumulatif. Semua kegagalan adalah hasil dari kesadaran yang tercerai-berai. 18. Efisiensi mental bergantung pada keselarasan. Pertentangan berarti kebingungan. Karena itu, barang siapa yang hendak memiliki kekuatan harus mampu menyelaraskan diri dengan hukum alam. 19. Pikiran objektif menghubungkan kita dengan dunia luar. Otak sebagai organ pikiran dan sistem saraf cerebrospinal memampukan kita untuk berkomunikasi secara sadar dengan setiap bagian tubuh. Sistem saraf inilah yang merespon setiap sensasi sinar, panas, bebauan, suara, dan cita rasa. 20. Apabila pikiran kita berfungsi dengan benar, apabila pikiran memahami kebenaran, apabila pikiran yang dikirimkan ke tubuh melalui sistem saraf cerebrospinal bersifat konstruktif, maka sensasi yang dimunculkan pun menyenangkan dan harmonis. 21. Akibatnya, kita membangun kekuatan, vitalitas, dan semua tenaga konstruktif di dalam tubuh kita. Namun, melalui pikiran objektif yang sama pula, kita mengalami tekanan, kesakitan, kekurangan, keterbatasan, dan berbagai bentuk ketidakharmonisan dan pertentangan. Karena itu, melalui pikiran objektif, karena pikiran yang keliru, kita terhubung dengan berbagai kekuatan destruktif. 22. Pikiran bawah sadar menghubungkan kita dengan dunia dalam diri. Saraf di perut bagian atas atau solar plexus merupakan organ pikiran kita. Saraf juga memiliki sistem yang mengendalikan sensasi subjektif seperti kegembiraan, ketakutan, cinta, emosi, pernapasan, imajinasi, dan berbagai fenomena bawah sadar lainnya. Melalui pikiran bawah sadar inilah kita terhubung dengan pikiran universal, dan kita terhubung juga dengan kekuatan semesta yang bersifat konstruktif dan tak terbatas. 23. Rahasia besar kehidupan terbentuk dari
koordinasi dua pusat keberadaan kita, serta pemahaman tentang fungsi-fungsinya. 24. Seluruh semesta ini diatur oleh satu prinsip atau kesadaran yang menempati semua ruang, terutama keberadaannya bersifat sama dimanapun. Sifatnya amat kuat, bijaksana, dan selalu ada. Semua pikiran dan benda di dalam kehidupan ini berada di dalamnya. 25. Hanya ada satu kesadaran di semesta yang mampu berpikir. Bila kesadaran itu berpikir, buah-buah pikirannya bersifat objektif. Kesadaran itu maha ada. Ia berada di setiap individu. Setiap individu merupakan perwujudan dari kesadaran yang maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. 26. Karena hanya ada satu kesadaran di semesta yang mampu berpikir, maka logis bila kesadaran Anda itu identik dengan kesadaran universal. Dengan kata lain, semua pikiran adalah satu pikiran. Itulah kesimpulan yang tidak terelakkan. 27. Kesadaran yang berfokus di dalam sel-sel otak Anda itu sama dengan kesadaran yang berfokus di dalam sel-sel otak setiap individu lain. Setiap individu tak lain adalah individualisasi semesta, pikiran kosmis. 28. Pikiran universal adalah energi yang statis, energi potensial. Demikianlah adanya. Pikiran ini bisa terwujud hanya melalui individu, dan individu bisa terwujud hanya melalui pikiran universal. Keduanya adalah satu. 29. Kemampuan setiap individu untuk berpikir adalah kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan semesta dan untuk mewujudkannya. Manusia memiliki kesadaran yang berdasar atas kemauannya berpikir. Menurut Walker, pikiran itu sendiri dipercaya sebagai bentuk halus dari energi statis. Dari situlah muncul kegiatan-kegiatan yang disebut pemikiran, yang merupakan fase dinamis pikiran. Pikiran merupakan energi statis, sedangkan pemikiran adalah energi dinamis. Keduanya adalah fase dari hal yang sama. Karena itu, pemikiran adalah tenaga getaran yang dibentuk dengan cara mengubah pikiran statis menjadi pikiran dinamis. 30. Karena semua sifat itu berada di dalam pikiran universal yang maha kuasa, maha tahu, dan maha ada, sifat-sifat itu pasti ada setiap saat dalam bentuk potensialnya di setiap individu. Karena itu, ketika individu berpikir, pemikirannya dipaksa oleh sifat alaminya untuk mewujudkan diri di dalam objektivitas atau kondisi yang akan serupa dengan aslinya. 31. Maka setiap pikiran yang merupakan suatu penyebab dan setiap kondisi merupakan suatu akibat. Karena itu, Anda perlu mengendalikan pikiran yang muncul hanyalah kondisi-kondisi yang Anda inginkan saja. 32.
32. Semua kekuatan berada dari dalam dan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Kekuatan berasal dari pengetahuan yang tepat dan melalui latihan-latihan fakultatif tentang prinsip-prinsip yang tepat. 33. Apabila Anda mampu memahami hukum ini secara menyeluruh dan mampu mengendalikan proses berpikir Anda, maka jelas Anda bisa menerapkannya pada setiap kondisi. Dengan kata lain, Anda akan bisa bekerja sama secara sadar dengan hukum Maha Kuasa yang merupakan landasan inti dari semua hal. 34. Pikiran universal adalah prinsip kehidupan dari setiap atom di dalam kehidupan kita. Setiap atom terus-menerus berjuang untuk mewujudkan lebih banyak kehidupan lagi. Semua atom cerdas dan semuanya berjuang untuk mengarah ke tujuan yang harus mereka raih. 35. Mayoritas umat manusia hidup di dunia luar diri mereka. Hanya sedikit yang telah menemukan dunia di dalam diri. Padahal, dunia di dalam dirilah yang menciptakan dunia di luar diri itu. Dunia di dalam diri bersifat kreatif. Segala sesuatu yang Anda temukan di dunia luar diri Anda telah Anda ciptakan di dunia dalam diri. 36. Apabila Anda memahami hubungan antara dunia di luar diri dan dunia di dalam diri, Anda akan menyadari tentang kekuatan yang dapat Anda miliki. Dunia di dalam diri adalah sebab. Dunia di luar diri adalah akibat. Untuk mengubah akibat, Anda harus mengubah sebab. 37. Ide ini memang amat baru dan berbeda. Kebanyakan manusia berusaha mengubah akibat dengan cara mengolah akibat itu. Mereka tidak bisa melihat bahwa yang mereka lakukan hanyalah mengubah satu bentuk stres ke stres lain. Padahal, untuk menghilangkan ketidakharmonisan, kita harus menghilangkan penyebabnya. Dan penyebab ini bisa ditemukan hanya di dunia dalam diri. 38. Di semua tataran kehidupan, kita melihat bahwa semua perkembangan berasal dari dalam. Setiap tanaman, binatang, dan manusia adalah saksi hidup untuk hukum yang besar ini. Kesalahan yang terjadi di setiap zaman adalah mencari kekuatan dari luar. 39. Dunia di dalam diri adalah sumber persediaan universal, sedangkan dunia di luar diri adalah salurannya. Kemampuan kita untuk menerima kucuran ini tergantung pada pengenalan kita pada sumber universal ini. Energi tak terbatas di mana setiap individu merupakan salurannya. Begitu pula, setiap individu merupakan saluran bagi individu lainnya. 40. Dibutuhkan proses mental untuk berkenalan dan berinteraksi dengan pikiran universal. Karena pikiran universal merupakan kecerdasan yang mengisi setiap ruang dan menghidupkan semua benda hidup. Maka
aksi dan reaksi mental ini merupakan hukum sebab akibat. Tetapi prinsip sebab akibat ini tidak terbentuk di dalam individu, melainkan di pikiran universal dan merupakan proses subjektif, bukan kemampuan objektif. Sebab akibat ini terlihat di berbagai kondisi dan pengalaman. 41. Untuk mengekspresikan kehidupan harus ada pikiran. Tidak ada yang eksis tanpa pikiran. Segala yang eksis adalah perwujudan dari substansi dasar ini. Semua hal telah tercipta dan terus-menerus tercipta dari pikiran dan oleh pikiran. 42. Kita hidup di suatu samudra tak terukur yang berisi substansi pikiran yang mudah beradaptasi. Substansi ini selalu hidup dan aktif, serta sangat sensitif. Ia dapat berubah bentuk sesuai dengan tuntutan mental. Pikiran membentuk cetakan atau matriks, dan dari situlah semua substansi ini mengekspresikan diri. 43. Ingatlah bahwa penerapan hukum inilah yang bernilai, dan bahwa pemahaman praktis tentang hukum inilah yang akan mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan, kebodohan menjadi kearifan, ketidakharmonisan menjadi harmoni, dan tirani menjadi kebebasan. Dan dilihat dari sudut pandang sosial dan material, jelas tidak ada berkah yang lebih besar daripada hal-hal itu.